Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil UAS kami pada mata kuliah Analitik Big Data untuk IoT, yakni terkait program Koperasi Desa Merah Putih dengan fokus AI Driven Decision Support System distribusi barang koperasi pada Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dengan anggota saya Olivia Intan Puspita, NIM 06, kemudian rekan saya Yasmin Arifta, NIM 044. Next. Oke, jadi sebelumnya di sini kami memiliki tujuan pada Goals 3, di mana membangun AI Driven DSS untuk distribusi barang 116 koperasi desa di Kabupaten Banyumas berbasis network analisis dan JISRA pada data OSM real. Nah, tiga fokus utama pada Goals 3 itu yang pertama model distribusi barang koperasi, yang kedua jalur distribusi optimal yaitu JISRA, yang ketiga routing komoditas pertanian. Kemudian ada 4 output utama dalam penelitian, yang pertama ada bangun AI Driven Decision Support System, yang kedua menentukan 5 hub distribusi optimal, yang ketiga analisis aksesibilitas 116 koperasi, yang keempat routing distribusi komoditas pertanian. Selanjutnya, terdapat dataset yang kami gunakan. Yang pertama ada dataset koperasi dari simkopdes.go.id, di mana dengan total 117 koperasi di awal, lalu setelah diidentifikasi terdapat 116 yang valid, lalu ada kolom koordinat latitude longitude, ada provinsi dan kota, kecamatan dan desa, dan progres pembangunan yang dipilih yaitu lebih dari sama dengan 75%. Kemudian terdapat dataset dari OpenStreetMap atau OSM, yang dimana terdapat 5 data yang kami ambil dari OSM. Yang pertama ada jaringan jalan, yang kedua fasilitas kesehatan, yang ketiga fasilitas pendidikan dengan SD, SMP, SMA, universitas dan TK, lalu yang keempat ada permukiman dan bangunan, yang kelima ada komunitas pertanian dengan sampel data farmland. Kemudian di sini ada metode alur pengerjaan, ada 8 alur pengerjaan yang kami ringkas 2 tahapan. Yang pertama ada tahap pertama dan kedua, di sini ada data dan preprocessing. Di sini data koperasi dibaca dan koordinat diparsing menjadi latitude longitude. Selanjutnya dilakukan pengambilan data OSM Kabupaten Banyumas, lalu dilakukan pembersihan, deteksi outlier, standarisasi CRS, dan pemilihan jalan utama untuk analisis. Lalu pada tahap ketiga sampai keempat, yaitu visualisasi EDA dan future engineering, data divisualisasikan melalui peta interaktif volume untuk mengeksplorasi persebaran objek. Selanjutnya dibentuk grid H3 dan dihitung fitur jarak serta kepadatan wilayah. Lalu pada tahap kelima dan keenam, yaitu accessibility index dan hubungan distribusi. Accessibility index dihitung untuk mengukur tingkat aksesibilitas setiap koperasi, lalu koperasi dengan skor tertinggi dipilih sebagai hubungan distribusi dan dianalisis jangkauan distribusinya melalui jaringan jalan. Yang keempat ada tahapan 7 sampai 8, yaitu routing dan dashboard volume. Di sini algoritma Jigsaw digunakan untuk menghitung rute terpendek menuju fasilitas, hubungan distribusi, dan jalur distribusi komunitas. Lalu seluruh hasil analisis kemudian diintegrasikan ke dalam dashboard volume interaktif. Selanjutnya ada future engineering. Nah, di sini terdapat grid heksagonal H3, di mana pada Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 275 heksagon H3 dengan resolusi 7 dengan luas sekitar 5 km kuadrat per heksagon. Ini sesuai dengan granularitas analisis tingkat kecamatan. Kemudian untuk ruasnya itu ada 84.873 dengan 12.425 ruas jalan utama, yaitu ada filternya motorway, trunk, primary, secondary, dan tertiary. Lalu untuk hasil future engineering, di sini terdapat tabel yang dimana untuk pemilihan radius di sini memilih 500 meter karena mencakup 61% koperasi, yaitu 71 dari 116, dan masih logis secara logistik untuk akses distribusi barang koperasi desa. Kemudian untuk density feature ada 6. Yang pertama jumlah bangunan, yang kedua jumlah vaskes, jumlah vaspen, jumlah permukiman, jumlah farmland, dan jumlah koperasi. Selanjutnya di sini ada Accessibility Index dan hubungan distribusi. Di sini terlihat visualisasi peta sebaran 116 koperasi berdasarkan Accessibility Index, di mana pada warna hijau menandakan mudah aksesnya, lalu warna oranye cukup, lalu warna merah adalah sulit, dengan kurang dari 0,35.
Kemudian dari perhitungan jarak Haversine antar seluruh pasang koperasi, radius 5.000 meter atau 5 kilometer dipilih karena mencakup sekitar 3 kali rata-rata jarak antar koperasi. Secara logistik ini wajar untuk distribusi barang koperasi desa dan tidak terlalu luas. Lalu ada 5 hubungan distribusi terpilih, yaitu yang pertama ada Tambak Sari Kidul dengan indeks 0,768, Sokaraja Wetan dengan indeks 0,714, Leduk dengan 0,703, Desa Sokalaja Lor dengan 0,7, Karang Kedawung dengan indeks 0,69. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada em, routing distribusi barang. Di sini terdapat 56 rute distribusi dari 5 hub mengikuti jalan nyata Banyumas, di mana proses Dijkstra Shortcut-nya di sini yang pertama, hub dan koperasi di snap ke node jalan terdekat menggunakan OX nearest nodes, kemudian Dijkstranya mencari jalur terpendek via NX Sorted Path dengan bobotnya adalah panjang jalan dengan satuan meter. Kemudian yang ketiga itu menyimpan urutan node, lalu dikonversi ke line string geometrik untuk visualisasi. Hasil routingnya per hub dengan radius 5 km ada Tambak Kidul dengan 16 koperasi, Sokaraja Lor dengan 12 koperasi, Sokaraja Wetan dengan 11 koperasi, Karangkedawung dengan 9 koperasi, dan Leduk 8 koperasi. Di mana total rutenya ada 56 rute optimal dari 5 hub distribusi. Dan terdapat gap distribusi yang terjadi di wilayah Kecamatan Gumelar, Lumbir, dan Pekuncen, di mana tidak terjangkau hub dalam radius 5 km, sehingga membutuhkan hubungan hub tambahan di wilayah Barat Selatan. Selanjutnya ada sorted test koperasi ke fasilitas terdekat, di mana di sini ada visualisasi rute ke vaskes terdekat dan vaspen terdekat, yang mana merah itu adalah rute ke vaskes dan biru adalah rute ke vaspen. Semakin panjang, maka semakin terpencil dari layanan publik. Dan terdapat juga di sini visualisasi heksagon dengan radius 500 meter, di mana heksagon. Terdapat 61 heksagon aksesibel dengan radius kurang dari sama dengan 500 meter dan 40 heksagon tidak aksesibel yaitu lebih dari 500 meter. Cara kerjanya adalah dengan mencari vaskes atau vaspen terdekat menggunakan jarak Euclidean lalu menggunakan jigsaw pada jaringan jalan aktual dari node koperasi ke node fasilitas tersebut. Didapatkan di sini ada 116 rute ke vaskes terdekat dan 115 rute ke vaspen terdekat. Dan juga ditemukan koperasi di pusat kota seperti Purwokerto memiliki rute yang pendek dan langsung ke Vaskes dan Vaspen. Dan ditemukan juga koperasi di wilayah terpencil seperti Pekuncen dan Gumelar memiliki rute yang panjang dan berliku yang mengindikasikan keterbatasan akses infrastruktur yang perlu dikaji lebih dalam dalam pengembangan. Selanjutnya di sini ada routing komoditas. Rute terpendek dari setiap lahan pertanian menuju koperasi terdekat menggunakan algoritma Dijkstra pada graf jalan dengan total 117 lahan pertanian yang berhasil diproses. Di mana di sini di visualisasinya dapat dilihat yang berwarna oranye adalah koperasi penampung sebanyak 37 dari 116 koperasi dengan rata-rata jaraknya adalah 2.892 meter dengan maksimalnya adalah 16.280 meter. Didapatkan juga di sini top koperasi penampung komoditas. Yang pertama Tambak Sari Kidul 11 lahan, Prembun 9 lahan, Kota Yasan 9 lahan, Karangtengah 9 lahan, dan Purwosari 8 lahan. Rute distribusi komoditas yang terbentuk cenderung pendek di area padat, namun terlihat beberapa rute panjang di wilayah barat yang menghubungkan lahan terpencil ke koperasi terdekat. Selanjutnya di sini ada dashboard interaktif, di mana dashboard interaktif di sini jika dibuat dengan 13 layar dan fitur Quick ketika marker koperasinya diklik, maka sistem akan menampilkan rute ke hub distribusi terdekat, di mana ada 4 rute, yaitu rute ke hub terdekat warna biru, ke Vaspen terdekat warna hijau, ke Vaskes terdekat warna merah, dan ke lahan pertanian warna coklat. Di sini diambil contoh pada koperasi Cirahap sebagai representatif karena accessibility indeksnya yang rendah 0,347 mencerminkan kondisi koperasi di wilayah terpencil sehingga terlihat dari rute biru yang sangat panjang menuju hub distribusi di wilayah timur yang menegaskan kembali adanya gap distribusi di wilayah Barat Banyumas yang telah diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya di sini ada visualisasi hasil dan statistik. Yang pertama ada top 10 koperasi paling aksesibel, di mana didominasi oleh Kembarada Sokaraja. Kemudian ada bottom 10 koperasi paling tidak aksesibel, dengan tersebar di beberapa kecamatan, dengan skor terendah dimiliki oleh Tumiang. Koperasi Tumiang sebesar 0,104. Kemudian ada distribusi jarak koperasi ke jalan utama. Di sini ada 116 koperasi ke jalan utama bersifat right scale, dengan mayoritas berada di 0 hingga 200 meter. Kemudian distribusi jarak komoditas ke koperasi yang
terkonsentrasi di tengah, daerah tengah hingga timur, di mana menunjukkan pola red scale juga dengan mayoritas lahan berada pada 1.000 hingga 3.000 meter dan puncaknya di 2.000 hingga 2.500 meter. Insight dan hasil analisnya yang pertama di sini ada 5 hub di Kembangan dan Sukaraja. Infrastruktur jalan dan fasilitas jauh lebih baik dibanding wilayah lain. Kemudian yang kedua, gap distribusi barat selatan di mana Gumelar, Lumbir, Pekuncian tidak terjangkau. Kemudian ada yang ketiga, 38,8% koperasi tidak aksesibel. Yang keempat, di sini Dijkstra lebih baik daripada Euclidean, di mana rata-rata jarak koperasi via Euclidean hanya 1.660 meter, tapi via Grab jalannya apa? Dia 21.790 meter. Kemudian ada ketimbangan akses layanan publik dan yang keenam ada efisiensi distribusi komoditas di mana mayoritas lahan pertanian masih dalam jangkauan efisien. Namun tetap namun terdapat outlier di bagian barat Banyumas. Jadi hanya ada 37 dari 116 koperasi yang menjadi penampung. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.